Jadi ini sebenarnya adalah kopi Ya. atau dikasih wine atau seperti apa? Sama sekali nggak ada wine. Jadi di prosesnya pakai air dingin. Berikut adalah bincang-bincang bersama founder and owner Coffee Tree di area Mall of Indonesia, Kelapa Gading. Pagi apa kabar pagi ini? Baik. Pagi ini coffee shop berdiri dari tahun berapa dan konsep dari awalnya seperti apa? Sebenarnya konsepnya gini. Karena saya suka minum kopi. Sebenarnya konsepnya untuk sendiri tadi suka minum kopi. Jadi kita bikin kopi, teman-teman bilang ini memang dari kecil kita minum kopi. Jadi nggak bisa lepas kopi. Pas kita bikin, seduhin teman-teman bilang ini enak. Buka aja, kenapa nggak buka? Itu tahun berapa ya, Pak? Tahun 2005. Oh, dulu dari awal sudah di sini? Enggak, dari awal pertama di Mall Arta Gading, lantai 2. Di Arta Gading. Ya. Terus mulai pindah ke sini? 2008. 2008. Jadi berarti sudah 12 tahun berada di sini. Di sini 12 tahun. Iya. Lah terus pada awalnya itu memang mentargetnya atau konsepnya seperti apa, Pak Aki? Bener kita nggak kepikir. Kita pikir kita suka minum kopi, asal bisa minum kopi aja kita udah senang. Begitu tamu-tamu datang minum, pada suka, jadi kita tambah senang, jadi semangat terus gitu. Oh ya. Jenis kopi apa saja yang dijual di sini, Pak Aki? Oh, jenis garis besarnya Arabica. Arabica. Kemudian ada sedikit Robusta. Kemudian itu kira-kira 5% deh. Jadi gini. Oh, jadi Robusta itu justru hanya sekitar 5% dari itu pun kita lebih banyak single Arabica, single origin Arabica. Robusta jadi untuk campuran, ada beberapa campuran seperti rich bitter. Jadi itu karena di sini banyak yang mau minum kopi asam. Jadi rich bitter itu tesnya balance. Ya, saya sendiri kurang begitu suka dengan Arabica karena saya mengalami kalau minum kopi Arabica tuh di kebanyakan tempat itu kok jadi asam, kecut begitu. Lah kalau di sini sendiri itu bagaimana kok bisa rasanya ini Arabica tapi Fruity. asamnya itu langsung berkurang jauh. Dan itu seperti apa prosesnya, Pak? Dan lagi biasanya ada ini aftertaste-nya ada rasa manis. Jadi gini, kalau Arabica sebenarnya Arabica karakternya memang asam, tetapi kalau Arabica yang bagus, dia rasa asamnya fruity, nggak kecut. Kalau Arabica yang kurang bagus, kecut. Tapi di samping itu, kalau mau dia lebih wangi lagi, itu dari roasting. Oh, dari begitu, roastingnya ya. pelanan juga. Pak Aki, lah roasting itu sebenarnya proses seperti apa dan pengaruhnya apa terhadap rasa kopi? Sebenarnya itu roasting pengaruhnya itu besar sekali. Besar sekali. Besar sekali. Ya. Jadi yang kadang kalau ini kopi sangat, kenapa ini asamnya gini? Itu dari roasting bisa di style, harusnya bisa di setting. Terus dari wanginya, ada yang bilang kok sama-sama, misalnya dia beli kopi tipe ini, misalnya Toraja, kok kecut, kok di sini nggak kecut? Iya, di sini memang nggak kecut Ya, gitu. cuman fruity tetap fruity. Jadi dia begini, asamnya ke fruity bukan kecut. Nah itu gitu. bisa dari bijinya juga, tapi roasting juga peranan. Jadi waktu kita dapat, kita lihat wah ini harus roastingnya gimana. Roasting pun nggak, misalnya satu macam kopi, bukan roastingnya sama ini, nggak, beda. Roasting itu berarti kan waktu menggorengnya itu, jadi temperaturnya beda-beda dari roastingnya itu juga gitu. Temperatur, waktu. Jadi beda waktu, beda temperatur,
waktu roasting itu sudah mempengaruhi kepada rasanya. Ya, bisa pengaruh dia. Oh, kayak gitu ya. Lah, Pak Aki, saya kan sering sekali beli dibawa pulang untuk membuat kopi di rumah. Itu saya baca di situ adalah espresso house blend. Iya. Dan saya pikir ini kok espresso house blend ini. Iya. Ya. Sebenarnya itu campuran dari apa? Campuran dari beberapa macam arabica. Kita campur sama 5% robusta. Oh, gitu. Lah, kalau kuncinya memilih kopi dan selain dari rasanya, bisa diketahui dari bijinya aja atau tidak? Nah. Itu nggak pasti. Jadi bisa juga ada kopi dari daerah yang kurang ini fisiknya bagus, tapi rasanya kurang. Ada juga kopi dilihat fisiknya kok begini amat ya. Begitu sesudah di roasting, rasanya enak. Jadi itu nggak pasti. Memang pada umumnya dilihat fisik dulu kesat mata. Oh, dari fisik ya, gitu. Ya. Tetapi itu nggak pasti. Dan kalau memang dari daerah di mana seperti waktu itu pernah terjadi gunung meletus gitu ya. Lah itu ada pengaruhnya nggak? Oh, itu pengaruh. Kita kan selalu pakai kopi dari daerah sana, dari Aceh. Nah itu waktu kita susah dapat kopi. Ada yang tawarin, tapi fisiknya nggak bagus. Wah, ini Bu Shirley, silahkan join. Iya. Dan memang kalau kita tadi berbicara tentang quality dari biji kopi, dari karena waktu dari pengaruhnya gunung meletus, itu kan gagal panen tuh, ya. Dan akhirnya seperti apa? Itu dapatnya susah. Terus ada yang tawarin supplier. Kita lihat bijinya jelek. Mungkin dia tawarin banyak tempat juga nggak pakai. Kita pikir daripada nggak ada kita coba. Katanya itu kopi wangi. Wow. Jadi sampai terakhir kita tanya lagi masih ada gak? Dia bilang udah nggak ada. Ya tunggu harus meletus lagi loh ya. Anehnya di situ. Kenapa fisiknya jelek, tapi di roastingnya wangi. Oh gitu, ya. Ya, dan dari sekian banyak ini, di sini kan saya melihat banyak memang saya dari pemula kan saya minum dari latte dulu, setelah itu cappuccino, dan setelah itu saya sekarang jadi black coffee. Dan apa yang paling laku di sini? Black coffee kita best seller, cold brew juga. Oh, cold brew. Cold brew nggak ada di menu, cuma langganan yang udah tahu. Oh, gitu. Oh, ini cold ya. Brew disebutnya. Cold brew ya. Lah, atau ini cold drip. Jadi ini sebenarnya adalah kopi atau dikasih wine atau seperti apa? Sama sekali nggak ada wine. Jadi di prosesnya pakai air dingin. Oh, pakai air dingin. Pakai air dingin, dia jadi fermentasi. Dan lagi biji kopinya tepat. Yang kita pakai biji kopinya yang tepat bisa keluarin rasa wine. Jadi sepertinya seperti kayak kopi itu dicampur dengan wine. Tapi padahal hanya karena prosesnya saja. Ya. Gua pakai bijinya juga tepat. Iya. Sampai pernah ada langganan bilang ini dicampur wine apa? Iya, betul. Atau whisky atau apa minuman alkohol lah. Kita bilang tidak, ini 100% kopi. Wow, iya. Terus satu hal lagi, saya di Los Angeles, saya sudah hunting kopi di mana-mana dan saya menjumpai ada satu kopi yang enak, yaitu Korean coffee dan namanya 85. Dan waktu saya berbicara dengan brand manager di situ, saya menanyakan kenapa kok diberi nama 85. Lah, dia menjelaskan bahwa kopi jenis itu kalau diseduh untuk 85 degrees Celsius, maka itu akan keluar rasanya, keluar aromanya, dan itu menjadi enak sekali. Lah, jadi dalam hal ini, apakah memang kopi itu harus diseduhnya 85 atau jenisnya berbeda, atau memang ada yang 100, 90, seperti apa sebenarnya? Nah, sebenarnya
cara penyeduhannya nggak ada pasti. Nggak ada pasti. Jadi tergantung yang minum. Ada yang standarnya 92 sampai 95. 92, 95 kira-kira itu gitu. standarnya. Ya. Tetapi nggak pasti juga. Ada yang suka di bawah 90. Ada yang suka lagi yang mendidih. Apalagi pada zaman dulu umumnya yang minum kopi seduhnya pakai air mendidih. Dia bilang baru ya. Dan lagi di gelas dia nggak bisa minum langsung, dia mesti tuang ke piring. Iya betul. Karena Waktu kecil saya juga begitu. Ya, itu zaman yang sudah ini. Tetapi sekarang pun masih ada yang maunya air mendidih. Oh iya. Jadi balik lagi tergantung tes masing-masing sukanya yang apa. Asal Jadi dia suka justru gitu. sebenarnya tergantung dari peminumnya, seleranya mau seperti apa gitu ya. Nggak ada kepastian mana, suka-suka kita aja, enjoy aja. Yang penting asal rasa enak, oh ya udah cocok begini ya udah. Tapi apakah betul memang kalau beda temperatur seduh bisa mempengaruhi rasanya? Memang. Dari gitu. Dari air yang panas sama air yang dingin itu semua beda. Beda jadi. Tetapi bagi peminum dia suka yang mana. Gitu. Seperti ini aja, ini pakai air dingin. Sama yang kita seduh itu beda rasanya. Jadi ini maksudnya bukan berasal dari panas tadi didinginin, bukan? Bukan, sama sekali tidak diseduh. Kan cold brew. Cold brew ya. Iya. Oke ya. Nah itu yang tadi yang Bapak bilang yang di LA, itu bisa juga, itu kopi mungkin lebih tepat Untuk Celsius yang segitu. Tetapi juga nggak pasti, mungkin ada yang panasan atau ini bisa juga. Memang rasa sih pasti beda. Iya betul. Iya. Tapi beda bukan berarti oh ini lebih enak, itu lebih enak, itu lebih enak, bukan. Tergantung yang minum. Betul sukanya apa. betul. Iya. Iya. Dan kalau kita berbicara makanan, di depan saya ini ada singkong goreng ya. Ini saya sudah bukan nyobain lagi, tapi karena ini adalah one of my favorite, singkong goreng. Bu Sherry kalau diceritakan ini urusan makanan-makanan ini adalah jagonya ya. Di sini ini jenisnya apa aja yang dijual dan best sellernya itu yang mana? Kalau untuk cake dulu kita cerita. Oh ada cake juga. Iya kan, tiramisu kita. Oh iya betul. Banana cake kita, dark coklat. Ya, produk nggak banyak tapi itu ini. favorit. Kalau seperti gorengan, snack, ya udah singkong goreng, pisang goreng, ubi goreng, semuanya homemade. Ya, bikin sendiri. Bikin sendiri semuanya. Masih ada di samping itu ada pasta ya. Iya, pasta segala. Oh iya, satu lagi olio ya. Di sini juga ada fettuccine sama bolognese, spaghetti bolognese. Itu semua sausnya bikin sendiri. Kayak bolognese kita yang masak selama 3 jam itu. Saus. Tomat dari Tomatnya. tomat. Dari tomat Buat bener-bener. tomat. Kita nggak pakai can. Pakai can. Yang udah jadi bukan yang pengawet-pengawet itu gitu ya. Tapi ini benar-benar purely ya dari tomat. fresh tomat ya. Fresh tomat, carrot, macam-macam seledri segala. Iya. Saya mendengar katanya kalau banyak yang mengeluhkan problem di barista. Ya, karena memang katanya memang rahasianya untuk ke kopi itu adalah baristanya, maka banyak yang barista dibajak apa seperti itulah. Kalau di sini apakah mengalami tantangan seperti itu atau seperti apa? Iya, barista kita sama staff-staff kita ini semua kita Dari nol. ajar dari nol. Dari awal, dari sama sekali tidak mengerti, karena kita juga ngajar mereka dengan hati. Betul. Perhatian dengan mereka. Terus kita juga kasih mereka positive thinking segala-galanya. Sepertinya staffnya itu orang-orang lama ya, jadi wajahnya wajah lama yang saya sudah familiar. Jadi ya memang itu adalah rahasianya bagaimana memang bisa men-treat karyawan dengan baik sih. Iya. Gitu. Dan lagi juga kita nggak khawatir dibajak. Karena kita juga nggak mau bajak. Iya, Kita betul. juga nggak mau bajak. Iya. Pernah barista dari tempat lain datang lama. Mau ini, kita bilang sorry kita udah ada. Oh jadi barista yang udah pinter dari luar melamar kerja di sini gitu ya? Banyak. Ya udah bisa lah. Dia bilang dia mau jadi barista, kita bilang kita udah ada. Soalnya barista
yang di sini semua didikan dari sini semua. Dididikan dari sini Caranya ya. Talanya ya. Kita yang didik sendiri. Oh, jadi mendidik sendiri ya. Ya. Luar biasa. Jadi kalau Pak Alki, Bu Sherly ini kan mengenal sekali kopi dari kecil. Itu dari umur berapa sih sebenarnya? Kalau bilang dari umur, dari baby udah dikasih kopi. Masa iya? Iya, dari orang tua kita. Dari orang tua. Dari orang tua. Oh, jadi orang tua itu Emang- memang penggemar kopi Iya. gitu. Memang juga ada buka toko kopi. Toko Jual kopi, ya. Zaman dulu tuh. Iya betul. Jadi dari kecil udah biasa. Kalau baby maksudnya itu mencegah sleep, dikasih sedikit doang. Kayak cucu kita 3 bulan udah kita kasih 1 sendok. Oh, Ya. Sampai sekarang mereka jadi itu suka kopi banget. suka kopi ya. Kalau taruh gini kita nggak lihat, udah balik-balik udah nggak ada. Wow. Ya. Jadi kita boleh bilang besar dari minum kopi. Kopi Iya. sehat sih untuk Betul. jantung, Iya. alsemia, Yang- Iya. segala. Yang penting mesti biji kopi yang benar, yang Betul, tepat, betul. yang tepat. Kopi yang bagus. Iya, iya. Nggak pakai pengawet, nggak pakai kimia, nggak Iya. pakai pewangi segala. Iya. Nggak ada, Essence semuanya segala. natural semuanya. Iya, iya Konten betul betul natural. sekali. Gitu. Ya, jadi kalau tadi Bu Sherly menjelaskan bahwa tidak pakai pengawet, tidak pakai pewangi dan ini memang ini adalah purely yang kita Iya. minum adalah kopi. Kopi Begitu. ya, aromanya emang gini. Iya, gitu. Cuman jenisnya beda-beda kan. Ah. Ada yang Java, ada yang Toraja, nah itu ada beda lagi Iya. rasanya. Kayak papa ya, papa sampai umur 90. 90 pulih. 95. Masih Masih ngopi. naik tangga sini, Ah. tengokin buyut di atas. Wow. Kadang masih keluar sendiri, ditemenin nggak mau lah. Tapi jalan-jalan ke Moy sendiri kita takut dia hilang. 95. Tapi Ya. enggak, tuh balik lagi. Masih Wah. masih ngopi juga. Ngopi juga. Ya. Kopinya pakai espresso 2 shot aja. Anak saya juga buat coffee shop di Hmm. Mahaka Square. Oh, oke. Mahaka sini, Di spot Mahaka mall. ya. Namanya Crossroad. Karena konsepnya beda, Iya. jadi dia namanya beda. Ah, ya. Lah terus kalau dilihat bahwa perkembangan sekarang nih Bu Sherly, Pak Agi, bahwa di mana-mana sekarang kan timbul kopi-kopi cantik ya, kalau saya melihat ya bahwa sekarang yang ngetop ada kopi kenangan, lain hati, janji jiwa. Lah itu kan kopi-kopi yang memang sekarang tuh lagi ngetop sekali bagi Ngetren, ya. kalangan anak-anak muda. Dengan tantangan yang ada, apakah ada rencana untuk mengembangkan masuk ke situ atau seperti apa? Oh, rencana sih nggak ada. Makin banyak kafe, makin banyak minum kopi. Bagi kita lebih enak. Iya, Jadi makin mengenal orang ya, jadi itu kan nanti customer bisa banyak pilihan. betul betul. Iya, Sebenarnya makin banyak kafe makin bagus. iya, iya, betul. Kita Iya, nggak anggap saingan, enggak. Iya. Kita anggap Sama-sama, itu kita kayak sama-sama. Iya. sama-sama mengangkat lah. iya, betul. Iya, jadi semua tamu-tamu customer masing-masing ada pilihannya. Iya, iya, Kan betul. ada yang suka yang pakai susu, yang Ah. manis gitu ya. Ada yang Iya. suka yang black coffee. Ah. Soalnya beda-beda. Malah itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi Lebih bagus. sama-sama happy. Iya, Yang buka happy, kita happy. Yang minum pun juga happy. Betul, karena banyak betul. pilihan. Dia Iya. nanti bisa menentukan yang mana iya, dia iya. lebih suka. Iya. Terus saya rasa juga pasaran kopi juga luas sekali. Oh, itu marketnya Iya. gede sekali. Ah, Marketnya luas Iya. sekali. Biar buka-buka terus juga marketnya nggak bakal habis. betul, betul, betul sekali. Dan lagi Iya. sekarang setelah di riset, kopi terhadap kesehatan bagus. bagus. Iya. Yang minum tuh terus bertambah terus. Iya, iya. Iya, saya bahkan pernah membaca satu artikel bahwa kopi ini juga bagus buat asam urat, bagus juga buat mengurangi risiko penyakit jantung, darah Diabetes. tinggi, Diabetes 2. diabetes 2. Luar biasa ya. Iya. Pantes ya, kayak merebak di Kelapa Gading area ini sepertinya lebih dari 100 coffee shop. Oh, lebih. Ya. Lebih. Iya, waduh, begitu banyaknya. Di mana-mana Ini ada keluar. 10 lebih sini. Di area sekitar kita aja di sini udah 10 lebih. Masih ya. ada mau buka lagi nanti. Wow. Masih bikin Iya. ramai lagi. Iya. Iya. Jadi Dan- sehat iya. juga. Teman tips minum kopi kalau untuk kesehatan sih kurangin gula gitu. Iya betul. Sebisanya ya. Iya. Misalnya Iya. pelan-pelan, kalau yang biasa suka manis ya dia mesti Dikit-dikit, pelan-pelan. Betul betul. Iya. Jadi semua orang tahu minum kopi itu sehat. Malah bisa bikin kulit juga mengkilap. Wow. Iya, I-nya banyak, dia I-nya banyak. Ah, iya.
Wah, menyenangkan sekali. Ampas kopi juga bisa scrub untuk Wah, ampas kopi iya, ampasnya juga bisa digunakan ya. Ada customer ya suka minta kita juga untuk gitu dia untuk ini, Minta ampasnya. minta Ya. ampas. Oh, iya, untuk scrub kulit. iya. Wah, Kita juga pakai. wah, ya. Saya banyak sekali belajar dari ini. Dan sebelum saya tutup nih, pertanyaan terakhir setelah berarti 12 tahun berada di sini. Lah, kira-kira rencana kedepannya seperti apa? Kalau franchise banyak yang nanya, sampai bahkan ada yang tinggalin telepon kalau mau franchise nih, buka hubungin franchise dia. nih, hubungin. Terus kalau buka cabang, kita juga banyak customer yang dari jauh suka bilang, aduh kemari jauh banget, buka dong di daerah dekat sekitar dia. Itu udah ada beberapa customer. Jadi kita pikir begini, itu pada satu saat pas momennya itu bisa nanti pas sudah momennya Emang diplaningin juga ya. ya itu ada nanti Oh, jadi belum ada rencana buka cabang kalau itu banyak? ya sementara ini belum. Sementara Oh. Itu kita yakin satu saat pas momennya itu bisa. Oke, ya. Mungkin cabang franchise nggak tahu gimana lah, nanti pada saatnya baru di Iya. Oke, hari ini saya pikir setiap kita sudah banyak sekali belajar tentang kopi dan bagaimana kita itu menikmati kopi agar tuh sehat, dan juga belajar bagaimana proses satu kopi itu, kenapa kopi itu bisa menjadi nikmat dan enak sekali. Dan hari ini kita belajar dari Pak Aki dan juga dari Bu Shirley. Dan dengan begitu saya akan tutup, dan terima kasih banyak Pak Aki. Sebenarnya bukan belajar, ini sharing. Terima kasih waktunya, Thank you dan saya, terima maju terus, sukses terus di sini. Ya. Sip, oke, Oke. terima kasih.